perkenalkan, nama saya Noval Agustian. Saya dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Jadi kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar mengenai boolean atau kondisi logika, dan juga kita akan membuat sebuah flowchart. Nah, di sini saya mohon maaf ya teman-teman jika saya batuk-batuk karena kondisi badan saya jadi lagi gak enak. Jadi kalau misal saya batuk-batuk, saya mohon maaf ya teman-teman. Saya usahakan penjelasannya akan saya sampaikan dengan sebaik mungkin. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar mengenai konsep boolean dan kondisi logika. Jadi untuk memulainya langsung tanpa lama-lama, kita langsung aja ya. Jadi konsep boolean dan kondisi logika. Oke, konsep boolean. Boolean itu apa sih teman-teman? Boolean itu adalah tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu true dan false atau salah, benar dan salah. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh George Boole dalam logika matematika dan kemudian digunakan dalam algoritma serta pemrograman. Dan boolean ini memiliki tiga operator, yaitu AND, OR, dan NOT. Jadi AND, OR, dan NOT itu apa sih? AND itu semisal jika kita memasukkan sebuah data, itu keduanya itu harus benar. Jadi kalau semisal salah satunya salah, maka akan menghasilkan nilai berupa false. Lalu OR itu apa? OR itu artinya atau. Jadi kita hanya perlu membenarkan satu saja, itu sudah benar. Misal satu data yang kita masukkan itu sudah benar, maka akan bernilai true. Atau keduanya juga bisa true, tapi kalau misal dua-duanya salah, itu maka akan menghasilkan false. Nah, untuk N ini jika salah satu salah, maka akan langsung salah semua. Lalu untuk NOT itu merupakan kebalikan dari data yang benar atau true. Jadi misal kita masukkan data yang benar tapi ada tulisan NOT-nya, maka akan menghasilkan false. Tapi jika kita masukkan data yang salah atau false dengan operator NOT, maka akan menghasilkan data true. Begitu teman-teman. Oke, contohnya boolean itu seperti apa? Semisal dalam sebuah program dibuat sebuah pernyataan mengisi angka dengan ketentuan jika habis dibagi dua termasuk tipe data genap. Jika tidak habis dibagi dua, maka bukan termasuk tipe data genap. Nah, dalam boolean itu semisal kita memasukkan data yang genap, maka akan menghasilkan nilai true. Nah, jika tidak memasukkan data dengan yang bisa dibagi atau habis dibagi dua, maka akan menghasilkan data false. Nah, oh ya teman-teman, jadi aku pengen jelasin dalam penggunaan boolean itu kita juga menggunakan yang namanya if, else, dan elif. Jadi if itu semisal kita memasukkan sebuah syarat, maka kita juga harus memasukkan data yang sesuai dengan syarat tersebut. Jika tidak sesuai dengan syarat, semisal kita hanya menginput sebuah if, maka data tersebut tidak akan keluar. Tapi jika semisal kita menggunakan else, maka semisal kita masukkan data yang salah, maka akan keluar keterangan di else. Jika salah itu, maka akan keluar data yang seperti apa. Gitu teman-teman. Jadi semisal if-nya, jika kita memasukkan data yang bisa habis dibagi dua, maka akan mengeprint data tersebut adalah genap. Nah, else-nya, jika kita tidak memasukkan data yang habis dibagi dua, maka akan mengeluarkan printout atau hasilnya itu akan keluar data bukan termasuk tipe data genap. Jadi begitu teman-teman. Nah, elif itu apa? Elif itu merupakan gabungan antara if dan else. Jadi semisal kita memasukkan sebuah data,
tapi masih ingin ada syarat lainnya, nah itu kita bisa memasukkan sebuah elif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai flowchart. Jadi nanti kita di akhir kita akan belajar flowchart, teman-teman. Jadi flowchart itu apa? Flowchart adalah diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah logika atau proses dalam sebuah simbol-simbol grafis yang terhubung dengan garis alir. Nah, jadi flowchart itu juga termasuk penggambaran atau rancangan juga yang bisa kita buat dalam sebuah algoritma pemrograman. Jadi teman-teman bisa mungkin membuat flowchart itu di awal atau di akhir. Nah, contohnya flowchart itu seperti apa? Nah, ini contohnya flowchart itu. Jadi ada lingkaran, ada persegi panjang, ada login, ada belah ketupat, terus nanti ada kembali ke oval lagi. Jadi begitu teman-teman untuk teorinya kita selama kita belajar nanti. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di Scratch. Kita akan coba tadi untuk bermain di boolean, tapi sebelum itu ada beberapa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu teman-teman. Oke. Jadi di sini saya akan menggunakan yang namanya say. Lalu kita lanjut ke masukkan ke dalam operator, lalu masukkan hal seperti ini. Nah, di sini kita coba jika sama dengan 50. Nah, untuk konsep yang kali ini kita tuh harus mengisi bilangan yang sama dengan 50. Kalau gak 50 nanti bakal terjadi kesalahan atau false. Contohnya seperti ini, 50 kita isi, lalu akan berisi true seperti ini. Nah, bagaimana jika kita tidak mengisi dengan 50? Misalnya 49, maka akan berisi false seperti ini. Oke, kita coba lagi dengan yang seperti ini. Oke, di sini harus lebih besar dari 50, ada simbolnya harus lebih besar. Kita coba isi dengan 60, maka akan terjadi adalah true karena 60 lebih besar dari 50. Lalu selanjutnya jika semisal saya isi 50 sama-sama 50, maka akan berisi false seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita akan coba nih teman-teman menggunakan variabel. Oke, kita buat coba umur aja deh. Oke, umur semisal di sini kita kasih 18 tahun. Lalu di sini kita isi variabelnya. Oke, sebelum di sini juga harus dikosongin dulu ya teman-teman supaya bisa diisi dengan variabel. Kita kosongin dulu. Oke. Misal di umur ini kita akan memberi angka 17. Maka hasilnya akan false. Jika semisal kita isi dengan angka 20, maka di sini juga hasilnya akan true. Karena di sini 20 itu lebih besar dari 18. Nah, jadi kalau misal kita mengisi variabel ini dengan
syarat yang sudah ditentukan oleh operator ini atau blok ini, maka akan berisi dengan true. Tapi jika tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka akan berisi dengan false. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga bisa kita berikan dua persyaratan. Tadi kan sudah dijelaskan kalau boolean itu bisa menggunakan and, or, atau not. Nah, kalau and harus dua-duanya yang benar. Kalau or, salah satunya itu boleh benar. Jadi semisal kalau and dua-duanya harus benar, berarti kalau semisal salah satunya salah, berarti akan berisi false. Tapi kalau semisal or, salah satunya saja yang sudah benar, berarti akan berisi true. Begitu, teman-teman. Nah, untuk not, berarti untuk kebalikannya. Jadi semisalnya syaratnya tuh harus ini, tapi kita mengisinya juga sesuai dengan persyaratan, maka akan berisi false, karena not itu kebalikan. Nah, semisal jika syaratnya itu begini dan kita mengisinya dengan hal yang berkebalikan, terus kita menggunakan not, maka itu akan berisi true. Itu, teman-teman. Misal di sini saya n-nya akan berisi seperti ini, teman-teman. Oke. Kita buat lebih besar dari 10, tapi lebih kecil dari berapa ya? Kecil dari 15 deh. Oke, begini. Kita coba. Ini kita buang dulu. Lalu kita masukkan. Lalu kita berikan umur. Variabelnya kita ambil lagi. Oke. Misal di sini ada ketentuan kita harus mengisi lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 15, berarti keduanya kita harus benar. Berarti di umur kita coba isi dengan angka 12, maka hasilnya adalah true. Dan kita coba isi dengan angka 16, hasilnya adalah false, karena walaupun lebih besar dari 10, tapi di sini kita malah bukan lebih kecil dari 15, maka hasilnya akan false. Oke. Sekarang kita coba, teman-teman. Jika menggunakan or. Oke. Bagaimana jika kita menggunakan or? Di sini kita jika menggunakan or, itu kita bisa mengisi salah satunya jika benar. Contoh, umurnya lebih dari 10 tapi kurang dari 15, atau jangan gini deh, jadi satu lingkup malahan, lebih kecil dari 7. Kita coba kita isi dengan lebih besar dari 10, misal 11, maka hasilnya adalah true. Dan jika lebih kecil dari 7, misal 6, hasilnya juga akan true, karena salah satunya kita tadi kita mengisinya benar.
Bagaimana jika kita mengisinya dengan not? Kita variasi deh, kita akan dicoba dengan sama dengan. Oke, kita coba dengan not. Kita masukkan sama-sama 50 atau hasil yang harusnya benar, hasilnya akan false atau kebalikannya. Lalu jika kita mengisinya dengan yang salah, misal 60, hasilnya akan true. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan hal lain, semisal variabel, kita tambah lagi variabelnya pound system. Oke, kita masukkan. Nah, di sini semisal kita akan memasukkan sama dengan aja deh. Android, lalu kita masukkan phone system. Oh ya, dikosongin dulu ya teman-teman. Nah, misal di sini kita disuruh mengisi dengan Android. Bisa kita isi Android, maka hasilnya akan true karena kita sesuai dengan yang disyaratkan. Misalnya kita diisi dengan iOS teman-teman, hasilnya akan false. Nah, kita coba kalau semisal kita mengisinya dengan all. Aku hapusin dulu ya teman-teman. Oke, kita coba kita masukkan lagi ininya ke dalam sini. Kita coba iOS, lalu masukkan variabelnya. Oke, misal di sini kita sudah masukkan yang namanya iOS teman-teman, on, berarti salah satunya harus benar seperti ini. Nah, hasilnya akan true. Bagaimana juga Android? Hasilnya juga akan true karena sesuai dengan persyaratan. Nah, kita coba dengan memasukkan Windows. Hasilnya akan false karena Windows tidak ada di bagian persyaratan teman-teman. Jadi begitu konsepnya untuk menggunakan salah atau benar atau or, terus ada dan atau and, lalu ada not atau kebalikan. Oke. Sekarang kita coba masukkan namanya
if else sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, teman-teman. Nah, di sini kita coba semisal kita akan menggunakan ini, teman-teman. Misal kita akan menggunakan if else, lalu dengan syarat jika if dengan pon sama dengan iOS, maka dia akan mengucapkan halo iOS. Tapi jika tidak, maka akan kosong. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kosong karena di sini saya mengisinya dengan Windows. Bagaimana jika saya mengisinya dengan iOS? Nah, maka akan keluar halo iOS. Sekarang jika semisal kita menggunakan umur 18, Oke, kita coba, teman-teman, dengan menggunakan variabel umur. Salah. Nah, misal di sini kita masih diisi dengan 60. Nah, maka akan kamu telah dewasa karena kamu lebih besar dari 18 tahun. Misal kita isi dengan 17, maka tidak akan terjadi apa-apa karena di sini tidak ada syarat bagaimana jika 17 tahun atau else-nya jika tidak 18 tahun, itu bagaimana. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan else. Ini kita hapus aja, teman-teman. Kita coba masukkan if else. Oke, di sini kita coba dengan font system dulu aja. Oke, di sini jika font sistemnya Android, maka dia akan halo Android. Namun jika tidak, dia akan berbicara kamu bukan Android. Kita coba ya, teman-teman. Kita di sini kita coba gunakan Android, maka hasilnya adalah halo Android karena kita sesuai dengan Android. Tapi bagaimana jika kita masih dengan iOS? Nah, di sini langsung keluar kamu bukan Android. Begitu, teman-teman. Nah, semisal kita bukan Android, tapi kita coba di sini dengan iOS. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi, teman-teman, seperti ini. Semisal di sini kita isi dengan iOS.
Android. Oke, jadi ini tuh apa ya teman-teman? Jadi ini adalah if else dengan persyaratan yang lebih banyak. Jadi semisal di sini kita menyebutkan Android, maka akan keluar hello Android. Tapi kalau semisal di sini kita kita ganti dulu ya. Kita mengisinya bukan Android tapi dengan iOS, maka dia akan keluar hello iOS. Tapi jika bukan keduanya, maka dia akan keluar kamu bukan Android atau iOS. Oke, kita coba ya teman-teman. Misal di sini kita isi dengan halo Android, dia akan keluar halo Android. Jika di sini kita isi dengan iOS, maka dia akan keluar halo iOS. Tetapi jika kita mengisinya dengan Windows, maka dia akan keluar kamu bukan Android ataupun iOS. Jadi begitu teman-teman konsep if else jika kita menggunakan Scratch. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Python. Oke, jadi kita pindah dulu ke Python ya teman-teman. Sekarang kita sudah ada di Python. Sekarang kita coba tadi setelah kita menggunakan Scratch di bagian ini, sekarang kita akan menggunakan Python. Oke, jadi kan kita di Python ada persyaratan tentang penggunaan angka atau syarat. Jadi semisal kita mau menentukan, tadi kan ada yang sama dengan, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Sekarang kita coba jika sama dengan 50, coba 50 dengan 50 harusnya nilainya sama, berarti akan berhasil dengan true. Kita coba. Oke, di bagian sini ini akan keluar true karena sesuai. Tapi jika semisal kita menggunakan angka 49, maka akan menghasilkan false karena tidak sesuai dengan yang kita syaratkan, yaitu 50. Nah, di sini kita bisa menggunakan juga dengan lebih kecil atau lebih besar. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, di sini 49 itu lebih kecil dari 50, maka hasilnya akan true. Tapi bagaimana jika kita menggunakan 50 yang hasilnya itu sebanding, akan menghasilkan false. Oke, jika kita ingin memberikan tanda sama dengan atau sama dengan lebih kecil dari 50, maka akan menghasilkan true. Kita coba lagi dengan misal 20, hasilnya juga akan true karena dia juga lebih kecil dari 50. Tapi bagaimana jika kita masukkan 60? Hasilnya akan false. Oke, selanjutnya ada lagi yang namanya tanda seru. Ini untuk apa? Ini untuk memberikan kalau semisal 60 itu merupakan angka yang berbeda dengan 50 seperti ini. Nah, maka akan keluar true. Bagaimana jika kita menggunakan 50? Oh, wait. Oke. Maka akan menghasilkan false, teman-teman. Jadi begitu. Singkatnya sih seperti itu. Nah, sekarang kita coba menggunakan variabel. Misalnya umur. Kita tulis di sini umur sama dengan 18. Lalu kita print
umur sama dengan 18, hasilnya akan oke, ini ada kesalahan ya teman-teman. Oh, kita satu aja berarti. Umur oh iya teman-teman, jadi ini juga harus kapital karena saya di sini menulisnya umur itu dengan huruf kapital, jadi di sini juga harus kapital. Kalau di Python tuh semuanya harus sama teman-teman. Kita lihat, nah hasilnya akan true. Tapi bagaimana jika di variabelnya kita ganti dengan 17? Hasilnya akan false. Di sini kita juga bisa menggunakan pernyataan not, or, atau dan. Jadi kita coba umur lebih besar dari 18 and umur lebih kecil dari 20 semisal. Seperti ini teman-teman. Kita akan coba 17 itu umurnya harusnya lebih kecil dari 18. Oh iya, jangan sampai lupa. Atau ini aja yang kita ubah guys, biar tidak perlu shift. Nah, hasilnya false karena di sini dua-duanya salah teman-teman. Misal kita masukkan 18, maka hasilnya akan false juga karena di sini masih 18, lebih besar dari 18. Bisa kita masukkan 19, hasilnya akan true karena dari 18 lebih besar dari 20 juga lebih kecil, jadi dua-duanya itu benar. Ingat ya teman-teman, kalau N itu dua-duanya benar. Semisal di sini kita kasih 22, lebih besar dari 18 tapi lebih besar juga dari 20, hasilnya akan false karena hanya umur yang lebih besar dari 18 yang benar, yang umur kurang dari 20 dia salah. Oke, sekarang kita coba isi di sini dengan or. Kita isi dengan 25. Hasilnya akan true karena dia lebih besar dari 18 atau lebih kecil dari 20. Dia benar, dia lebih besar dari 18. Semisal kita isi dengan 15. Hasilnya akan true juga karena dia umurnya lebih kecil dari 20 dan lebih besar dan lebih kecil atau lebih kecil juga dari 18. Jadi salah satunya dia yang benar. Begitu teman-teman. Oke. Karena di sini sudah cukup. Kita akan coba menggunakan umur juga lebih besar dari umur sama dengan 18. Terus karena tadi kita juga menggunakan umur, lalu ada font system, kita masukkan saja font system. Jangan lupa kalau spasi pakai underscore. Kita masukkan font system. Kita masukin Android. Oh iya teman-teman, lupa, saya belum menjelaskan tentang not.
Oke, kita coba not dulu ya teman-teman. Semisal not itu berarti kebalikan. Misal umur sama dengan 18, kita not, berarti hasilnya akan false karena itu akan kebalikan. Tapi bagaimana jika umur 17? Hasilnya akan true karena kebalikan. Jadi begitu singkatnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Umur sama dengan 18. Oke, selanjutnya font system. Android. Lalu kita di sini kita akan langsung menggunakan yang namanya if else. Di sini kita coba if, lalu kita masukkan umur lebih besar sama dengan 18, dia akan, lalu kita akan print kamu sudah dewasa. Oke, lalu di sini kita akan masukkan elif. Elif itu apa sih? Elif itu gabungan antara else dan elif, else dan if. Jadi else dan if jika digabung jadinya elif. Jadi kalau semisal selain dari 18 itu maka akan menggunakan elif. Misal kalau semisal kita gak mau selain gak mau, semisal kita tidak memenuhi syarat tapi gak ada keterangannya, kita bisa menggunakan else. Tapi jika ingin ada keterangannya maka kita bisa menggunakan elif. Begitu. Kita coba di sini elif umur lebih kecil dari 18 bisa di print kamu belum dewasa. Oke. Selanjutnya, jika kita masukkan if font system, kita sama dengan kan dengan Android, maka print halo salah halo Android. Oke. Di sini kita coba juga elif font system, sama dengan iOS. Maka kita print hello iOS. Nah, jika else
Oke, jadi begini teman-teman. Kita di sini sudah menggunakan 18 lebih besar sama dengan 18, maka dia kemungkinan akan keluar kamu sudah dewasa. Tapi jika belum 18, maka akan keluar kamu belum dewasa. Nah, untuk yang phone system, jika kamu keluar Android, jika kamu mengisi Android, maka akan keluar halo Android. Tapi jika mengisi iOS, maka akan keluar halo iOS. Tapi jika mengisi selain iOS dan Android, maka akan keluar sistem tidak diketahui. Lalu di sini kita akan tambahkan biar lebih bagus ya teman-teman. Print program selesai. Oke, kita coba teman-teman. Kamu sudah dewasa, halo Android, program selesai. Sekarang kita coba jika semisal kita menggunakan iOS. Nah, maka di sini akan keluar halo iOS karena sesuai dengan persyaratan di Elif. Semisal kita masukkan umur di 17, maka akan keluar kamu belum dewasa. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan Elif lebih kecil dari 18, maka akan keluar kamu belum dewasa. Semisal di sini kita akan masukkan phone sistemnya, kita masukkan Windows, maka akan keluar maka akan keluar sistem tidak diketahui. Kita coba kalau semisal umur kita kasih dengan angka semisal ini 18 nya kita hapus sama dengannya 18, akan keluar. Nah, kalau seperti itu maka sistemnya itu tidak akan langsung mengerjakan atau bahkan tidak dikerjakan karena di sini tidak sesuai dengan persyaratan teman-teman, dan else-nya itu berlaku untuk phone system, jadi tidak akan keluar sistem tidak diketahui. Begitu teman-teman. Tapi jika misalnya kita masukkan 19, nah keluar lagi kamu sudah dewasa. Jadi begitu teman-teman untuk menggunakan Python untuk penggunaan if else di Python teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan membuat flowchart. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke bagian untuk flowchart. Jadi caranya bagaimana untuk membuat flowchart? Teman-teman bisa, jika ingin yang simple, bisa langsung masuk ke website, bisa searching namanya Draw.io, lalu nanti bisa langsung masuk ke Draw.io nya, masuk, lalu bagian ini teman-teman bisa masuk ke start, lalu nanti bisa langsung membuat program baru seperti ini teman-teman. Oke, di sini untuk flowchart itu kita bisa menggunakan yang namanya ellipse untuk permulaan. Oke, jadi di sini kita akan membuat program yang sama dengan Scratch dan Python sudah kita buat. Kita buat yang simple aja, yaitu umur. Jadi di sini kita masukkan start. Jadi ellipse ini sama seperti bendera hijau yang digunakan pada Scratch. Lalu di sini kita bisa masukkan yang namanya kotak seperti ini. Nah, kita luruskan. Oke. Lalu kita tarik sebuah garis untuk sebuah program. Jadi di sini untuk kotak ini untuk programnya teman-teman. Jadi atau keterangan ya, menanyakan umur. Lalu di sini kita bisa masukkan yang namanya bisa kita masukkan yang namanya belah ketupat teman-teman di sebelah sini.
Nah, blok ketupat ini fungsinya sama kayak if else. Jadi jika kita memenuhi syarat, nanti kita akan diarahkan ke kanan. Jika tidak, kita akan lurus ke bawah. Contohnya seperti ini. Kita susun dulu ya teman-teman. Kita perbesar. Oke. Nah, di sini bisa kita tarik. Nah, di sini kita tulis yes, maka dia akan termasuk kamu sudah dewasa. Lalu di sini, oh iya teman, salah. Di sini kita seharusnya menggunakan ini teman-teman. Nah, lalu di sini kita lanjut menggunakan ini. Di sini juga kita tarik. Ini untuk no ya teman-teman. Oke, gini aja gak apa deh. Kita tulis no. Nah, di sini akan kita tulis kamu sudah dewasa. Kita perbesar. Oke. Di sini kamu belum dewasa. Perbesar. Oke. Hop. Jadi begini teman-teman. Lalu untuk program kita bisa akhiri dengan elips lagi teman-teman. Kita bisa tarik seperti ini, lalu kita bisa tulis selesai. Nah, begitu teman-teman untuk pembuatan flowchart. Jadi di sini sesuai dengan yang sudah kita buat di Scratch dan juga Python tentang umur. Jika di atas 18 atau sampai dengan 18 kamu sudah dewasa, kalau belum 18 kamu termasuk belum dewasa. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti yang ada di Python ini. Nah, lalu di Scratch ini juga. Nah, lalu kita terapkan di flowchart teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung simpan. Kita tulis flowchart umur. Nah, di sini bebas nih mau di simpan kemana. Di sini pilihannya sih Google Drive. Lalu kita bisa simpan ke Google Drive kita. Oke, kita otorisasikan. Oke. Oke, dan otomatis di sini kita sudah masuk, sudah tersimpan ya teman-teman di Google Drive-nya. Dan di sini kalau misal kita ingin menampilkan warnanya, mungkin mau warna putih, nah ini bisa, atau mau warna hitam, coba diterapkan. Nah, jadinya warna hitam kayak gini teman-teman. Oke, sekarang kita
terapkan dengan warna putih, lalu kita bisa simpan. Oke, jadi sudah tersimpan ya teman-teman. Untuk pembuatan flowchart seperti itu aja sih teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai boolean. Terus apa aja sih itu boolean, ada if, else, elif, terus operatornya juga ada or, not, that, dan juga lalu kita belajar juga tentang flowchart. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.